Hai semua, selamat datang di video panduan belajar TOEFL. Kali ini kita akan masuk ke skill 11 ya. Skill 11 ini akan bicara tentang kalimat pasif. Oke, langsung aja contohnya seperti apa. Ini dia. Nanti contoh soalnya akan seperti ini, teman-teman. Soal seperti ini akan muncul minimal dua soal akan muncul di nomor 16 sampai 40. Ya, memangnya nanti akan diacak, tapi pemahaman kalian tentang kalimat pasif itu akan sangat membantu sekali ya. Contohnya seperti soal ini. Jadi teman-teman perhatikan A, B, C, D-nya. Untuk bisa mengetahui mana jawaban yang salah, teman-teman harus tahu dulu apa itu kalimat pasif. Oke, jadi di konten kali ini kita akan bicara tentang transformasi kalimat aktif ke pasif. Bagaimana mengubah kalimat aktif ke pasif dan sebaliknya ya. Lalu kita akan berbicara tentang formula kalimat pasif. Sebagaimana sih sebenarnya kalimat pasif itu gitu. Oke, kita masuk dulu ke transformasi kalimat aktif ke pasif ya. Jadi gini teman-teman, yang dimaksud dengan kalimat aktif itu seperti ini. Pegawai bank membawa koin ke kantor, itu aktif ya, membawa. Subjeknya pegawai bank, dia melakukan kerja ya, membawa. Jadi ini aktif. Nah, kalau misalnya mau dijadikan pasif akan menjadi seperti ini. Objeknya yang dibawa ini koin itu dibawa ke kantor oleh pegawai bank, menjadi pasif ya. Kayak bahasa gampangnya gini kira-kira. Dulu kita sekolah belajar SPO ya, subjek, predikat, objek. Nah, subjeknya pegawai bank, eh, predikatnya membawa. Nah, predikat me itu artinya aktif ya, melakukan kerja gitu. Nah, sedangkan kalau kalimat pasif itu objeknya yang tadinya koin ini, yang tadinya menjadi objek, dia menjadi subjek, lalu predikatnya menjadi predikat di ya, dibawa. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dengan bahasa Inggris nah, teman-teman? Kalau bahasa Inggris saya seperti ini. Bank employee brings a coin. Jadi subjeknya ini bank employee, predikatnya brings. Maka menjadi a coin is brought by bank employee. Nah, lihat rumusnya, ini subjek ya, lalu ada to be, lalu ada verb 3, lalu ada preposisi. Nah, ini rumus dari kalimat pasif ya. Subjek lalu harus ada to be ya. To be-nya nanti bentuknya macam-macam, bisa is, am, are, atau be, atau was, atau were gitu-gitu. Teman-teman sudah tahu lah ya apa yang namanya to be. Been juga nanti bisa. Lalu ketemu dengan verb 3 ya. Jadi to be ketemu verb 3. Ini warnanya sudah saya kasih hijau. Verb 3 nanti ada preposisi. Oke, preposisinya bisa macam-macam ya. Oke, ini dulu rumus tentang kalimat pasif. Nah, contohnya ini teman-teman. Bentuk to be-nya ada is, was, are, were gitu ya. Nanti ketemu verb 3, lalu ada preposisi. Preposisinya ini nih. Ada by, ada in, ada on, ada at, of, from, for, about, as, to. Ada banyak preposisi, tapi ini yang sering-sering muncul. Contohnya ini ya, book was brought by John. Jadi buku dibawa oleh John. Oke, gitu ya. Itu kalau bentuknya pakai to be. Nah, ini kalau bentuknya pakai modal. Modal tuh ada macam-macam ya, ada can, ada will, ada shall, ada would, dan seterusnya. Teman-teman udah tahu modal itu apa aja. Lalu bis modal ketemu be. Tadi kan be-nya tuh is mr ya. Tapi kalau ada modal, maka to be-nya nggak boleh is mr. Nggak boleh was were juga. Harus bentuknya be. Ingat ya, harus be. Kalau ada modal, can, dan lain-lain itu harus ketemu be. Baru verb 3. Tidak boleh langsung modal langsung ke verb 3 ya, itu menyalahi aturan. Oke, lanjut. Kalau misalnya pakai auxiliary ya, auxiliary itu ada has, ada have, ada had gitu ya. Itu maka to be-nya harus menjadi bentuk been ya. Kalau tadi modal bentuknya be, kalau auxiliary bentuknya been. Setelah been baru dia verb 3, lalu preposisi. Oke, nah itu dia teman-teman rumus tentang kalimat pasif dengan kata kerja bantu berupa modal dan auxiliary ya, atau dengan to be. Nah, ini langsung kesimpulan aja. Perhatikan apakah subjeknya merupakan sesuatu yang bisa melakukan aktivitas atau bukan ya. Kalau dia manusia atau orang atau apa gitu lah ya, pokoknya yang dia bisa melakukan aktivitas, maka subjek kalimatnya aktif. Tapi kalau orang atau benda atau orang juga bisa jadi kalimat pasif sih sebenarnya. Tapi perhatikan saja apakah subjeknya itu dikenakan aktivitas atau melakukan aktivitas. Kalau dia dikenakan aktivitas, maka kalimatnya harus pasif.
Begitu ya kira-kira. Nah langsung aja kita langsung masuk ke contoh ya teman-teman. Nih dia nomor satu. eh yang tadi teman-teman udah lihat, the concentration of organic sulfur ini A, B, C, D. Ingat langsung aja lihat subjek predikatnya. Subjeknya the concentration, predikatnya is, lalu ada is recognizing. To be kalau ketemu verb ing itu aktif ya kalimatnya. Kalau to be ketemu verb ing itu aktif. Nah, sedangkan subjeknya di sini adalah konsentrasi ya, concentration, bukan benda hidup. Concentration of the organic sulfur compounds. Oke. Itu harusnya dikenali bukan mengenali. Recognizing itu mengenali ya, aktif dia. Jadi harusnya bukan recognizing. Ciri-ciri lainnya adalah dengan adanya by, ada preposisi di belakangnya. Maka ini kemungkinan adalah salah ya. Harusnya bukan recognizing tapi recognized. Harus diganti dengan verb 3 bukan verb ing. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, subjeknya adalah debilitating. Ya, subjeknya pain ya. Debilitating pain, lalu predikatnya can. Can ketemu langsung blocked by. Ininya sudah bentuk verb 3. Oke, benar, tapi can, ingat can adalah modal, tidak boleh langsung ketemu verb 3. Dia harus ketemu dulu dengan yang namanya be ya, ketemu dulu be baru ketemu verb 3 gitu. Oke. Lanjut ke soal berikutnya, ini nomor 3. Nah, teman-teman lihat subjek predikatnya. Ya, cek nih A, B, C, D ya. Lihat subjeknya the idea, ide ya, the idea of peace corps. Oke, ide tentang pasukan perdamaian. Suggested, langsung ketemu predikat suggested. Suggested artinya menyarankan. Oke. Dia bentuknya ed, tapi ed-nya ini bukan bentuk verb 3 tapi bentuk verb 2 karena ini kejadiannya udah lama ya. Jadi bentuk tensisnya memang verbnya ini. Jadi ini salah kalau misalnya dia bentuknya langsung ketemu suggested. Harusnya seperti apa? Harusnya adalah seperti ini, was ya. Kenapa? Karena ini adalah sebuah ide itu disarankan, bukan menyarankan ya. Jadi ide tentang pasukan perdamaian disarankan ketika John F. Kennedy membuat pidato gitu ya. Gitu. Jadi nomor 4, perhatikan A created, B accidental, and sama Miles. Perhatikan di created. Kenapa creatednya itu salah ya? Kenapa creatednya salah? Karena dia kekurangan by. Nih ya, tuh tadi ya. Jadi salon si was created. Dia benar sudah ada to be, sudah ada verb 3. Tapi salah. Kenapa salah? Karena dia kurang preposisi. Oke, ingat, kurang preposisi itu akan mempengaruhi ya. Kalau nggak ada preposisi dia salah, maka akan harusnya ditambah dengan preposisi. Gitu. Oke, lanjut ke nomor 5. Relatively, overdoses, blamed, sama deaths. Subjeknya ini. Oke, predikatnya have. Have langsung ketemu blamed. Have auxiliary ketemu verb 3 itu aktif artinya. Sedangkan ini ciri-ciri pasif. Kenapa ada by? Lanjut juga subjeknya adalah relatively small overdoses. Bukan subjek yang aktif melakukan kerja ya. Jadi ini small dosis ini have harusnya ini blamed artinya menyalahkan. Tapi di sini bukan menyalahkan meaningnya, harusnya disalahkan ya. By. Oke. Blamed by harusnya bukan have blamed by tapi have been blamed by. Ini kita have been blamed by. Karena dia pasif ya. Harus ada been-nya. Jadi have ketemu blamed saja salah, harus ada pasifnya, been-nya. Kayak kekurangan to be ya. Lanjut nomor 6. Subjeknya the image, lalu which was frozen in time, bla bla bla, made popular by. Ya ini koma ini positif saja, cuekin. Subjeknya berarti the image. Image ini membuat atau dibuat, membuat populer oleh atau dibuat populer oleh. Karena ada olehnya ya, by. Jadi salah made-nya, harusnya was made ya. Kenapa was made? Karena ketika ditambahkan was maka dia menjadi pasif. Ketika ditambahkan to be maka made ini menjadi pasif. Made ini verb 3 ya di sini ya, bukan verb 2. Sialnya
dalam kata kerja irregular, kata kerja kedua dan ketiga itu sama, mirip. Bukan mirip sih, sama memang ya. Verb 2-nya made, verb 3 juga made. Tapi ciri-cirinya verb 2 tidak mungkin ada by di belakangnya ya. Si verb 2 langsung. Tapi ini verb made ketemu by, berarti ini kemungkinan verb 3 gitu. Kalau misalnya verb 3 nggak ada to be-nya, salah dia. Harus ada to be-nya gitu ya. Oke, nomor 7, subjeknya Theodore Roosevelt, predikatnya went, jadi nggak salah ini, went ahead with a scheduled speech after he unexpectedly shot. Oke, setelah dia uh, menembak dalam gitu ya. Jadi si Theodore Roosevelt ini menembak atau ditembak. Dia ditembak dalam, kenapa ditembak? Ciri-cirinya ada preposisi ini teman-teman ya. Ingat ya, kalimat pasif. Jadi ada shot, ini kata kerja kedua sama ketiganya sama, tapi dia muncul setelah preposisi setelah dia. Jadi kalau ada preposisi setelah dia muncul, kemungkinan besar dia adalah verb 3, dan verb 3 membutuhkan to be atau auxiliary gitu ya. Ketemu auxiliary kalau dia aktif, kalau dia pasif dia harus ketemu to be. Nah, di sini konteksnya dia adalah pasif gitu ya. Harusnya tidak boleh seperti ini, harus ditambahkan dengan to be ya, he was shot gitu. Jadi si Theodore Roosevelt ini ditembak di dadanya, di chest, in the chest in Milwaukee in 1912 gitu. Ya, nomor 8, direct bla 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 bla, subjeknya ini subjeknya the wreck of Queen ya. Subjeknya ini, lalu predikatnya notorious was finding about preposisi ya. Jadi the wreckage itu was finding atau menemukan atau ditemukan. Wreckage ini ditemukan ya, sekitar 2 mil gitu. Jadi wreckage ini harusnya was, bukan was finding tapi was found, harus dalam bentuk ketiga. Jadi nanti bentuk kesalahannya seperti itu. Kalau misalnya verbnya dia harusnya verb 3 tapi ditulisnya verb ing, atau sudah verb 3 tapi tidak ada to be, atau nanti sudah ada verb 3 ada to be tapi nggak ada by gitu, nggak ada preposisi, itu juga salah gitu ya. Oke, nomor 9, landmark bla 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 sampai 1954 ya. Yang A declared, yang B segregated, yang C nowhere, yang D issued. Subjeknya mana nih? Subjeknya the landmark ya, the landmark bla 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 ini. Which declared ini predikat yang disubjeki oleh which ya. Nah, ini tidak salah. That racially segregated public, ini tidak salah juga. Schools were uniquely issued by. Oke. Jadi di sini yang salah adalah yang was issued by ya. Kenapa was issued by? Kenapa issued by? Karena issued by tidak ada predikatnya, tidak ada to be-nya, sorry. Di sini ya tidak ada to be-nya. Nah, tuh. Jadi ini salah ya. Subjeknya kan ini ada landmark Brown, koma, ketemu koma lagi, lalu ada issued by. Berarti predikatnya yang ini kan. Nah, predikat verb 3 ketemu by, ini kekurangan to be. Ingat, verb 3 kalau tidak ada to be-nya maka dia bukan predikat ya. Kenapa nih saya bilang verb 3? Karena ada by di belakangnya gitu. Kalau nggak ada by di belakangnya, mungkin dia adalah kata kerja kedua. Gitu ya, teman-teman. So, jadi memang agak ngejelimet antara subjek dan predikat ketika dia predikatnya dalam bentuk pasif. Jadi teman-teman harus jeli banget ngelihatnya apakah dia verb 2 atau verb 3. Kalau misalnya habis subjek langsung ada dia dan tidak ada by, berarti dia adalah verb 2 ya. Tapi kalau dia subjek ketemu dia lalu ada by, maka di sini adalah verb 3 gitu. Oke. Nomor 10, on di sini, lalu ada subjeknya the cornerstone, koma positif berarti ya ini, lalu predikatnya was carefully laying. Oke, subjeknya cornerstones. Cornerstones adalah benda mati, jadi dia tidak boleh dalam bentuk aktif, maka dia harus dalam bentuk pasif. Layingnya salah ya, layingnya salah, harusnya bukan laying, bukan verb ing, tapi bentuk verb 3 nya. Verb 3 nya apa? Laid. Oke, to be-nya ini preposisinya during gitu ya. Oke, jadi dari contoh soal ini 1 sampai 10, teman-teman biar lebih mateng lagi, teman-teman harus latihan
latihan soal nanti 11 sampai 20, kerjakan dulu aja itu biar lebih mengena ya. Kita bahas di video pembahasan. Sekian untuk contoh soal dan contoh soal dan materi di skill 11 kalimat pasif. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Bye.